Lihat mas, peta corona dunia ternyata yang paling banyak kena adalah Amerika, Cina, dan Eropa. Inilah perang sesungguhnya. Inilah komentar sahabat saya, seorang profesor yang mempunyai gelar doktor di Harvard, yang lama bergabung di lembaga think tank Amerika Brookings Institute dan Peter Peterson berdiskusi kemarin. Di mana link WHO yang dia katakan langsung saya buka. Confirm, Cina, Amerika, Eropa terbanyak jumlahnya terpapar corona, ditambah prediksi bulan Juni akhir dunia akan terpapar 10 juta orang, bahkan September dunia akan terpapar 30 juta orang, prediksi WHO tersebut. Dia melanjutkan, ketika tentara Amerika pulang dari Wuhan kemarin dan diketahui menyebar virus oleh pihak Cina, maka kurang dari 2 hari martir Cina ke Amerika melakukan operasi intelijen, melakukan infiltrasi ke Amerika, menyebar virus di Amerika, juga menggunakan ludah. CIA marah sekali karena kecolongan hal tersebut. Ini perang sudah, ini hancur-hancuran kedua negara ini pasti saling serang, dan dunia, kalau Italia dan Iran itu bisa jadi keteledoran pemerintah mereka yang membuat kebijakan longgar, bukan karena serangan langsung, tapi memang dunia sudah terpapar semua. Yang dua negara itu tadi, Cina dan Amerika, itu awal memang saling serang. Percaya saya, demikian beliau mengatakan di awal pembicaraan. Sebentar Prof, boleh saya tanya hal yang sederhana? Maklum, sejak dari akademi dulu sampai sekarang otak saya selalu memulai dengan 2 pertanyaan. Siapa yang diuntungkan, dan apakah corona ini fenomena by design atau by accident? Corona ini ada yang merencanakan atau jadi sendiri secara alamiah? Kemudian kalimatnya mengalir panjang yang disarikan saja agar lebih singkat. Sejak 2018, Bill Gates pernah mengatakan 70% manusia di dunia akan terpapar virus pandemi yang mematikan, dengan tingkat kematian bisa mencapai 30 juta orang. Karena itu dia memiliki program ID 2020 sejak 4 tahun yang lalu, yang membuat manusia nanti akan dipasang sejenis data semacam tato dan terkoneksi dengan big data ketika mereka dipasang antivirus. By the way, kok Bill Gates yang mengawali hal ini ya? Ya, Bill Gates adalah salah satu the have dari kelompok Bilderberg. Apakah geng Bilderberg di belakang ini semua? Kita coba rincikan. Semenjak mereka, kaum the have ini diserang di Davos 2018, mereka hingga saat ini sudah banyak melakukan rapat-rapat rahasia, shadow meeting di antara inner circle mereka, core mereka yang semuanya adalah orang Eropa dan Amerika Utara, itu hampir semuanya keturunan Wahyudi. Mereka ini ada di mana-mana dan menguasai winner takes all di bidang masing-masing. Bagi mereka semua sudah borderless, antar negara, antar wilayah itu tidak ada. Mereka biasa bergerak sebagai shadow dimanapun, di banyak negara, bahkan banyak negara di bawah kendali mereka, pemimpin-pemimpin atau penguasanya. Secara harafiah, Amerika itu shadow country-nya Israel. Amerika itu proksinya Israel. Israel proksinya Wahyudi. Begitu bukan? Yang di permukaan Israel, yang shadow-nya Yahudi Wahyudi. Jadi corona itu kalau dianalisa dari beberapa think tank anti mainstream, ini bukan masalah Cina Amerika lagi. Ini masalah who the real controller of the world. Mereka Wahyudi Israel merasa sudah masanya dunia ini harus didistract, diubah lagi aturan mainnya, sekaligus balasan dari Holocaust. Ini revenge, ini vendetta. Yahudi sudah biasa main sebagai bayangan. Sejak zaman Nabi Musa mereka sudah mengelana ke sana kemari. Catatan, terusir. Sudah biasa dibully dan tertekan dari semua zaman. Puncaknya serangan hari aneh di tahun 1308 yang dikenang sebagai Friday the 13th, the end of the Night Templar, yang sampai sekarang menjadi teka-teki dunia. Yahudikah di belakang eksekusi Templar tersebut? Templar, pengendali Yerusalem dan pembuat strategi pengiriman uang antar wilayah, mendadak musnah hilang dari permukaan bumi. Siapa di belakang itu semua? Siapa mereka? Semua harta Templar hilang, dan sejak saat itu, sejak abad 14 itu, semua jadi shadow, jadi bayangan. Mereka tidak terlihat ada di mana-mana, tetapi ada di mana-mana dan mengendalikan. Perkiraan data analisis sementara ini, Yahudi Zabatai di belakang yang akan meriset dunia ini. Mereka secara kalkulasi harus menjawab who is benefiting dari peristiwa corona ini. Siapa yang paling bermanfaat, dialah yang memainkan sesungguhnya. Ke depan sepertinya akan ada 00 baru, patokan baru. Sesungguhnya sekarang masih terlalu awal bagi banyak pengamat, masih belum ketebak apa yang akan mereka mainkan, tetapi sudah mulai kebayang arahnya, sudah mulai terasa. Wahyudi agaknya berencana menggeser epicentrum dunia. Dunia akan jadi full digital dan nantinya ada God Eyes. God Eyes adalah sebuah sistem big data dunia yang mereka akan kendalikan. Untuk itu, kalau dulu kita pernah mengatakan distraction is the real CEO jobs, di mana CEO yang bagus adalah pemimpin yang bisa merusak bisnis mereka, menggantikan model dengan yang baru dalam sekejap tanpa kehilangan omset dan profit. Inilah yang geng Wahyudi sekarang lakukan. Mereka sekarang melakukan perusakan atau distraction terhadap sistem yang selama ini dianggap mereka sudah korup dan melenceng dari tujuan awal mereka. Dan meriset dunia ini adalah purifikasi atau pemurnian grand plan mereka. Ini sesungguhnya
kesempatan Indonesia bermain. Ini kesempatan Indonesia lepas dari keterikatan dan ketergantungan. Indonesia harusnya baca ini dan buat grand plan sendiri. Apa grand plan Indonesia ke depan? Gunakan 3 jurus yang selama 9 bulan ini kita dengungkan. TINA, TINA, there is no alternative adalah kebijakan moneter. Tidak ada alternatif lain. Bunga deposito di bank 0%. Dengan bunga 0%, maka 50% dari uang senilai 5.300 triliun dana pihak kedua dari masyarakat keluar dari bank dan menjadi sektor produktif. Kedua adalah printing money berbasis proyek 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accounting, dihitung secara rinci sekali. Kain misalnya akan dibuat, maka 6 lapis ke bawah harus dibuat rinci. Benang dari mana, bahan benang dari mana, kapas dari mana, polyesternya dari mana, mesinnya dari mana, dan harus lokal konten semua. Dan mesin dibikin saat ini. Bahan baku harus lokal buat kain tersebut. Mesin boleh tiru atau ngopi mesin negara lain. Tiru modifikasi, tiru plek, sikat. No rule. 6 lapis ke atas yaitu nanti jadi bajunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya terus dipecah 12 lapis. Dan printing money tadi khusus untuk proyek tipe seperti ini. Khusus industri manufaktur, juga properti, pertanian, pangan, infrastruktur termasuk ibu kota baru biayai. Dan ibu kota baru ini nanti di bawah kementerian bukan gubernur. Seperti Putrajayanya Kuala Lumpur. Kota itu kasih nama Garuda Pura misalnya. Pusat pemerintahan baru NKRI. Semua dana ya kuantitatif easing, rupiah biru, pakai MMT, basis keilmuannya, ilmu dasarnya modern monetary theory. Terakhir SWF, Sovereign Wealth Fund, yang kalau tidak paham MMT dianggap cara berutang baru. SWF itu ya tidaklah. SWF tadi pakai mineral underlayingnya. Hitung seluruh mineral di Indonesia itu milik negara. Nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, thorium, uranium, dan lain sebagainya. Intinya ketiga solusi tersebut adalah modern economic model yang menggunakan MMT, Modern Monetary Theory instrumen, yaitu printing money, TINA, dan SWF. Sederhana ilmunya. 7 doktor ilmu ekonomi yang selalu menjejali saya dengan beginian dalam 5 tahun terakhir cukup buat membantu Indonesia ke depan menyalip di tikungan rencana besar Wahyudi. Kita colong. Rasanya Amerika dan Cina di bawah kita setelahnya. Kalau kita berani melakukan 3 hal, akibatnya nanti apa? Kita perang dengan Wahyudi akibatnya. Beranikah sahabat semua, putra bangsa NKRI garis lucu perang lawan Wahyudi, atau memilih cakar-cakaran sesama anak bangsa?